Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita hadirkan niat kita untuk beriktikaf di masjid, dan yang kedua niat kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sapa dulu, bagaimana kabarnya? Sehat bapak-bapak? Baru kemarin olahraga dari DKM. Mudah-mudahan DKM selalu sehat walafiat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sangat penting sekali untuk kita tetap peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina, agar kita membantu dengan 3 hal. Pertama dengan jiwa, dengan harta, atau dengan doa. Kalau nggak bisa dengan jiwa, ya dengan harta. Nggak bisa dengan harta, ya dengan doa. Dan tidak pula menutup jalan. Jadi kalau ada yang dicibir, buat apa membantu saudara-saudara yang jauh di Palestina, yang di sini juga banyak. Ya kita jawab, dua-duanya harus berjalan. Yang jauh dan yang dekat tetap harus dibantu. Itu kewajiban kita. Dan sesuai perintah Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang kedua, Palestina harus kita yakini sebagai negeri Syam, ya, sebagai kota suci umat Islam, khususnya Baitul Maqdis, ya, Jerusalem. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, jelas surat Al-Isra ayat 1. Nah, orang Nasrani bebas pula mengklaim demikian. Orang Yahudi bebas. Dan ketiga-tiganya hidup berdampingan sejak Sayyidina Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, setelah itu hidup berbarengan. Baru terjadi sampai pertumpahan darah yang sehebat ini ketika Zionis datang ke tanah Palestina. Dan saya sangat meyakini, dalam artian saya penelitian yang diteliti oleh Arthur Koestler, ya, tulisannya seperti itu. Beliau Zionis Israel yang dulu jadi jurnalis resmi Zionis, kemudian membelot dan menulis buku Suku ke-13 Bani Israel. Karena Bani Israel itu artinya anak cucunya Yakub. Itu ada 12 anak, tapi yang zaman sekarang itu nomor 13. Artinya sebenarnya bukan keturunan Nabi Yakub sebenarnya. Makanya tidak ada bukti yang nyata ketika saudara kita setanah air yang masuk televisi kemudian menyatakan bahwa mereka bangsa pilihan Tuhan karena tertulis dalam Taurat. Dia mau mengartikan bahwa ini tuh Bani Israel. Tidak ada bukti yang nyata. Secara biologis DNA tidak ada. Bahkan di sana sangat sensitif, silahkan dicek untuk tes DNA. Mereka lebih tepatnya darah bangsa Khazar. Bangsa yang dulu bukan Yahudi dari keturunan Bani Israel, kemudian masuk Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi walaupun dilarang oleh Allah untuk berbuat riba, mereka melanggar berbuat riba, dan bangsa Khazar menyukai muamalah ribawiyah. Dan itu di abad pertengahan, singkat cerita mereka hijrah ke Eropa, dan di Eropa mereka juga berbuat riba sampai Jerman salah satunya ambruk ekonominya karena dikuasai muamalah ribawiyah dari mereka. Dan ini menjadi penyebab daripada adanya Holocaust. Karena Jerman sudah benar-benar dikuasai orang Yahudi yang suka rentenirin orang-orang Jerman pada waktu itu. Dan ini tertulis di dalam bukunya Arthur Koestler. Dan kemudian singkat cerita mereka menguasai ekonomi Eropa, dan Perang Dunia I, Perang Dunia II tidak lepas dari pembiayaan Rothschild, yang itu merupakan keturunan dari Yahudi Khazar. Dan Inggris pada waktu itu berhutang kepada mereka,
Dan mereka mensyaratkan bayar hutangnya nggak usah pakai uang, tapi tanah yang ada di Palestina. Yang mereka anggap dari kitab suci mereka bukan Taurat, tapi Talmud. Makanya bapak-bapak di Palestina dan ada di Twitternya sampai sekarang aktif, itu judulnya Torah. Ya kalau bahasa kita Taurat. Itu orang Yahudi yang benar-benar sangat menentang berdirinya Israel Zionis. Dan mereka menyatakan bahwa berdirinya negara itu tidak sah. Dan mereka menyuarakan di New York, di UK, bahwa ini sudah keluar daripada ajaran Taurat mereka. Jadi Talmud ini ibaratnya kitab suci baru, aliran baru lah bahasanya. Aliran baru dari Yahudi yang menyatakan bahwa tanah itu dijanjikan. Dan mereka menyuarakan, mereka sendiri menyuarakan, dan itu ada di YouTube, ada di media-media sosial, bahwa kami orang Yahudi dulu hidup bersama bangsa Arab dengan damai. Itu ada. Jadi sekarang kalau ada yang menyuarakan mereka bangsa pilihan, mereka ini, itu tidak benar. Jadi mereka penjajah. Nah, cuman masalahnya harus kita argumentasikan dari mana sisi mereka sebagai penjajah. Inilah yang belum disuarakan secara masif oleh para syekh-syekh yang didatangkan dari Palestina ataupun daripada aktivis-aktivis Palestina di Indonesia. Harusnya disuarakan di mana letak penjajahan mereka, karena kawan kita ya dari agama non-muslim yang terfitnah dengan hal ini, yang hati mereka ya pengen bersahabat dengan Israel, tapi di sana malah diludahin, kan kasihan itu. Jadi ada orang non-muslim mengatakan Israel ini bangsa pilihan Tuhan, tapi golongan mereka ketika ke sana diludahin, digebukin. Nah, ini kesian banget. Inilah definisi cinta bertepuk sebelah tangan. Kesian banget. Nah, ini dia menyatakan bahwa Israel bukanlah penjajah. Nah, sementara di sisi lain syekh-syekh yang didatangin dari Palestina, mereka hanya mengangkat isu keagamaan. Sebenarnya saya tidak menyangkal kalau ini adalah perang agama. Kenapa? Karena Israel sendiri mereka yang menyatakan kami sudah dijanjikan ribuan tahun lalu oleh kitab suci kami. Ya berarti memang motif mereka motif agama. Ketika mereka boleh mengangkat isu agama, masa kita orang Islam nggak boleh? Kita orang Islam juga ngakuin kalau gitu ya. Kita juga tertera dong di dalam kitab suci kita. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Masa mereka boleh mengangkat isu agama, kita nggak boleh? Di mana keadilan? Jadi yang pertama kali mengangkat isu ini sebagai isu agama itu bukan orang Islam, tapi orang-orang Zionis. Jadi orang Indonesia, aktivis-aktivis Palestina yang menyatakan jangan bawa isu agama. Nasehatin dulu orang-orang Zionis sana. Berhenti dulu dari mereka mengangkat isu agama. Sebab itu datangnya dari mereka, Bapak-bapak. Nah, kita bisa menyatakan mereka adalah penjajah karena sesuai peraturan internasional ya tahun 1907 ya, kemudian Piagam PBB 1945 itu bisa dibaca di Google ya semuanya. Itu dinyatakan bahwa pihak yang menang perang tidak serta-merta dia memiliki dan berhak mendirikan negara pada pihak yang kalah perang. Nah ini kan yang dalil dari pernah ada alumni Mesir diundang ke satu podcast terkenal dekat dari sini ya. Bicara tentang Palestina, dia ngomong bahwa Israel nggak bisa dikatakan sebagai penjajah karena pada waktu Perang Dunia I itu Turki Utsmani kalah perang. Lawan siapa? Lawan Inggris. Karena kalah perang lawan Inggris, maka wilayah itu, wilayah Turki Utsmani yang salah satunya adalah Palestina, jadi milik Inggris. Kemudian Inggris memberikan tanah itu pada orang-orang Yahudi Zionis. Jadi tidak ada penjajahan, kata dia begitu. Nah, seakan-akan argumentasinya benar, masuk akal. Tapi kalau kita baca aturan internasional, itu dituliskan tidak serta-merta. Kalaupun memiliki wilayah itu, maka harus dengan jalan damai. Artinya kesepakatan dengan warga setempat kalau dia mau dirikan negara.
Makanya kita lihat Bapak-bapak, ketika Jerman kalah perang lawan sekutu, ya Uni Soviet terutama yang paling terdepan, itu nggak serta-merta Uni Soviet langsung di negara saya. Jadi wilayah bagian Uni Soviet nggak serta-merta, Jerman masih Jerman. Tapi Jermannya dibagi, ada Jerman yang pihak Uni Soviet, ada yang pihak Amerika, Barat dan Timur, kan begitu. Begitu juga dengan Jepang. Nah, Jepang ketika kalah perang dibombardir oleh Amerika, bukan serta-merta Amerika, ini wilayah saya nih, Jepang. Jadilah, atau Jepang atau Amerika bilang ini jadi negara baru namanya ini. Enggak juga. Tapi Jepang tetaplah Jepang. Tapi beda cerita dengan Palestina. Nah, ketika Palestina Turki Utsmani kalah perang, apakah berhak langsung Inggris ini saya jadi negara Israel? Silahkan datang. Nggak berhak dong. Nah, maka di sini Bapak-bapak, ini argumentasi yang menyesatkan. Dan ini digemakan oleh saudara-saudara setanah air kita dari kalangan non-muslim dengan alasan Turki Utsmani kalah perang. Kita sebutkan dari aturan Konvensi Den Haag 1907 dan Piagam PBB 1945 dinyatakan bahwa pihak yang menang perang tidak serta-merta berhak mendirikan negara di situ kecuali atas jalan damai, maksudnya dengan kesepakatan dengan warga setempat. Sementara Zionis itu merebut bukan dengan jalan yang damai, malah dengan peperangan, pembantaian, maka statusnya jelas sebagai penjajah. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada kaum muslimin Bapak-bapak. Jadi jangan sampai nanti kita penjajah Israel. Dari mana dia menjajah dikatakan? Kita bingung misal. Nanti dia kasih argumen gitu, kita jawabnya bingung. Nanti seakan-akan kita hanya sebagai orang-orang yang kekeh aja gitu. Tidak, kita punya argumentasi kalau mereka adalah para penjajah. Dan ini harus ditanamkan. Dan saya berharap sekali bahwa masyaikh, syekh-syekh yang diundang dari Palestina adalah mereka yang tahu geopolitik dunia seperti yang disebutkan tadi. Jadi jangan sampai yang baru lulus sekolah tapi disuruh bicara nanti. Agak repot juga kita menghadapi syubhatnya. Tapi banyak orang Palestina yang pinter-pinter, yang doktor-doktor, menguasai geopolitik dunia. Itulah yang harusnya dijadikan sebagai jubir-jubir di Indonesia. Ya, mereka lah yang harusnya ngomong. Jadi itu yang memberikan pemahaman kalau Israel adalah penjajah. Nah, kayak misalnya slogan antisemit itu sering Israel. Wah, nih antisemit nih. Itu ditolak oleh Mahmud Abbas sebagai PM Palestina. Enggak, kata Mahmud Abbas apa? Mustahil kami orang Arab ini antisemit. Kami ini orang Arab tuh orang Semit. Karena Semit itu kan keturunan Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh ada Ham, ada Sam, ada Kanaan. Ya, Kanaan sudah meninggal, maksudnya sebelum banjir. Setelah banjir nggak ada lagi. Kemudian Ham, Sam, sama satu lagi tuh. Nah, kalau bangsa Arab itu dari Sam. Kemudian Bani Israel itu Ibrahim itu dari Sam. Kalau bahasa Inggrisnya Semit, ya tulisannya. Itu dari Semit. Ibrahim kemudian memunculkan Bani Israel, kemudian memunculkan Arab. Kata Mahmud Abbas, mustahil kami itu antisemit. Kami ini orang Semit. Orang Arab itu orang Semit. Nah, kata Mahmud Abbas apa? Kalian itu bukan orang Semit. Kalian itu orang Eropa yang datang ke tanah kami. Jadi di sini Bapak-bapak sebenarnya sudah ada kehidupan rukun antar umat beragama di Palestina itu ada. Cuman Zionis Israel merusak itu semua. Dan ini harus kita perangi. Jadi kita angkat dua isu. Isu penjajahan dan isu keagamaan. Ini dua-duanya harus berjalan Bapak-bapak. Baik Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Kita setelah khatam alhamdulillah kitab Al-Aqidah Thahawiyah. Ada usulan dari DKM sebelum melanjut ke kitab setelahnya. Kita mengetahui dulu tentang sekte-sekte akidah dalam Islam. Karena Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada memang beberapa hal yang melatar belakangi. Di mana satu, di zaman kita sekarang banyak sekali kalangan yang mengaku dirinya adalah yang paling selamat, mengaku dirinya paling Islam, sementara yang di luarnya
itu tidak selamat atau tidak sesuai dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, sehingga di sini ada sekte, sekte A, sekte B. Nah, sebelum kita mempelajari itu, hendaknya kita mengetahui dari asal-usul sekte itu gimana sih dalam Islam. Apakah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ada? Dan kapan pertama kali adanya? Dan yang paling penting Bapak-Bapak adalah sebab adanya sekte-sekte dalam Islam. Jadi dalam Islam juga ada sektenya. Nah, tapi Bapak-Bapak yang dirahmati oleh Allah, yang insya Allah saya sampaikan dalam beberapa sesi, insya Allah ini nanti ada 5 sesi. Jadi bulan ini sampai bulan mungkin Februari atau Januari, itu semua sekte yang masih bisa dikatakan sebagai Islam. Jadi ada sekte yang dia ngakunya Islam tapi sudah benar-benar bukan Islam. Contohnya adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah ini sama sekali tidak bisa dibilang sebagai Muslim. Tidak bisa. Kemudian siapa lagi misalnya? Kaum Batiniyah. Kaum Batiniyah mereka yang aliran kebatinan. Jadi misalnya sholat cukup eling aja. Nah ini sudah di luar koridor. Nah atau kaum Hululiyah. Mereka yang meyakini bahwa Allah itu bersemayam di jiwa manusia. Nah itu ada. Itu mereka udah bukan Muslim. Tapi yang akan kita bahas adalah mereka yang masih dalam koridor Islam. Nah, kenapa ini dibahas? Saya rasa penting karena Bapak-Bapak satu, untuk memberikan sikap yang bijaksana terhadap sesama saudara kita yang Muslim. Jadi kita enggak saklek, tidak dalam artian cepat-cepat kita mengatakan orang yang berbeda dengan kita itu tergolong nauzubillah kafir. Itu jangan sampai ada sikap itu. Nah, khususnya juga kalau dikaitkan sama tadi yang Palestina, ya Bapak-Bapak, ini mustahil kita umat Islam bisa memenangkan Palestina, ya Baitul Maqdis, kalau tidak bersatu umatnya. Itu mustahil. Karena dulu Umar bin Khattab menyatukan kaum muslimin, Baitul Maqdis dapat dikuasai. Dan itu terjadi perbedaan pendapat di zaman Sayyidina Umar, cuman masih bersatu. Kemudian siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Terjadi zamannya Salahuddin Ayyubi, Bapak-Bapak, itu zaman lagi carut marutnya kaum muslimin dari segi politik dan dari segi pemikiran. Jadi carut marut, tapi oleh Salahuddin Al-Ayyubi disatukan dulu. Yang ada di negeri Syam, di Mesir, di Hijaz, di Maroko, Maghrib, disatukan. Baru menaklukkan Masjidil Aqsa. Jadi kalau kaum muslimin masih belum mempunyai sikap yang bijaksana terhadap perbedaan, tidak akan bisa Baitul Maqdis menang. Kalaupun menang, tadi seperti yang disampaikan, itu dari segi kemanusiaan, bukan dari segi kita sebagai muslim. Makanya nanti yang menang apa? Yang menang Palestina. Tapi kaum muslimin nggak menguasai Al-Aqsa, nggak menguasai Baitul Maqdis. Kenapa? Karena belum siap jiwanya. Bahkan dulu Rasulullah, Bapak-Bapak, tidak diberikan, belum diizinkan pada saat Hudaibiyah untuk menaklukkan kota Mekah. Itu belum diizinkan oleh Allah. Bahkan isi perjanjian Hudaibiyah itu isinya kaum muslimin harus pulang lagi ke Madinah. Dan itu isinya merugikan kaum muslimin. Sayyidina Umar protes, kaum muslimin yang lain protes, ya Rasulullah kenapa ridho dengan peraturan ini? Rasulullah hanya jawab, aku adalah Rasulullah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bimbingan Allah. Nah pada saat itu Rasulullah balik lagi ke Madinah, Bapak-Bapak. Udah nyampe Hudaibiyah, deket banget sama Mekah itu. Balik lagi ke Madinah. Ternyata hikmahnya setelah perjanjian Hudaibiyah, orang-orang pada masuk Islam, jumlahnya puluhan ribu, dan kemudian datang ke kota Mekah, sementara Mekah orangnya sudah semakin sedikit, ya pahlawan-pahlawannya makin gak berkuasa. Di situ Rasulullah datang dengan tidak ada pertumpahan darah. Jadi yang intinya pertolongan Allah akan diberikan kepada kita, satu syaratnya, kita udah siap apa belum? Gitu aja pertanyaannya. Kalau belum siap nggak datang. Dan inilah yang diutarakan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Wurudul Imdad
bihasabil istiadat. Datangnya pertolongan Allah tergantung kita siap apa enggak. Kalau kita nggak siap, nggak dapat kita. Nah, umat Islam sekarang nih belum siap, Bapak-bapak. Khususnya, ya saya bilang khususnya yang ada di Timur Tengah sana. Para pemimpin-pemimpinnya belum siap. Mereka masih berpecah. Itu kalau ngelihat Bapak-bapak, ya sidang daripada Liga Arab. Jadi Arab tuh punya persatuan juga kayak kita ASEAN gitu. Namanya Liga Arab. Itu dari mulai Irak. Ya Bapak lihat di Google Earth. Dari Irak tuh ditarik garis lurus ke arah barat sampai Maroko itu gedenya lebih dari Indonesia. Gede banget. Dari utara, utaranya Suriah. Tarik ke selatan sampai wilayah Sudan. Atau wilayah Somalia. Itu Somalia masih masuk tuh. Masih Arab Afrika itu. Itu dari utara ke selatan gede banget itu. Itu kalau dibuat kotak itu gede banget. Tapi bayangin Bapak-bapak, segede gitu nggak mampu menghadapi Israel yang kecil banget. Kan jadi pertanyaan, ini gede banget kemana gitu. Nah, bahkan yang lebih solid sama Palestina ternyata bukan Timur Tengah, Indonesia yang lebih solid. Makanya kalau kita bilang kenapa kita nggak menang-menang? Jawaban yang paling bisa kita utarakan karena umat Islam belum siap dari segi persatuan. Jadi sampai kapan menangnya? Wallahu a'lam bishawab, sampai ada pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Tapi bangsa Arab ini karakteristiknya susah buat bersatu, Bapak-bapak. Masing-masing ngerasa bener gitu. Yang satu kesini, yang satu sini. Kata yang sini, aneh, paling bener. Ente salah. Yang sini, aneh bener, ente salah. Udah gitu ngambek-ngambekan. Begitu karakteristik Arab itu. Dari zaman dulu. Itu dari zaman Nabi. Makanya dulu di zaman Nabi yang menyatukan siapa? Rasulullah. Makanya disinilah Bapak-bapak nampak kerasulan, nampak keagungan seseorang. Andai kata Rasulullah diutusnya di Pulau Jawa, itu kurang nampak hebatnya. Kenapa? Karena orang Pulau Jawa, nggih, monggo, mangga. Kalau disatuin emang nyatu, rukun. Tapi kalau turun di bangsa Arab, masing-masing punya pemikiran. Bahkan Ibnu Khaldun, di dalam kitab ini Ibnu Khaldun Bapak-bapak, orang Arab itu paling sulit untuk ada pemerintahan yang menyatukan, khususnya di zaman sebelum Rasul. Kenapa? Karena masing-masing pengen mimpin. Nggak bisa. Ntar ada raja satu, aneh nggak redo. Ini satu, aneh nggak redo, ribut. Begitu Bapak-bapak. Datang Rasulullah sebagai seorang yang menyatukan, yang tadinya keras kepala, yang tadinya ngelinding, nggak bisa diem. Di hadapan Rasulullah, orangnya jadi pemaaf, penyabar, bisa musyawarah. Ini hebat banget gitu. Ini ada pemimpin diutus di satu kaum yang nggak bisa disatuin, jadi nyatu. Ini mustahil kalau ini manusia biasa. Pasti ini ada kekuatan di luar daripada dia sebagai manusia. Makanya nampak kerasulan. Ya kalau diutus di Pulau Jawa misalnya nyatuin Nusantara, ya emang orangnya nyatu sih. Paling ributnya dari belakang gitu kan. Nggak setuju sama ini, ngomongnya nggak langsung, ngomongnya di belakang. Tapi kan masih nyatu aja, kalau ketemu masih sehat Pak, sehat. Walaupun di hatinya gondok gitu kan. Orang kita kan gitu, paling nggak masih nyatu. Kalau bangsa Arab nggak bisa Pak. Dia salah, dia ini dimata, langsung di tempat itu juga dinyatakan. Ribut-ribut, tawuran-tawuran. Begitu bangsa Arab Pak. Makanya kalau kita lihat sampai sekarang tuh, lihat konferensi Liga Arab. Misalnya lagi Raja Saudi ngambek Bapak-bapak. Itu detik itu juga satu rombongan Saudi keluar dari konferensi bareng-bareng. Itu begitu. Begitu juga misalnya Muammar Gaddafi almarhum waktu itu. Itu punya pemikiran sendiri kalau kemana-mana bawa pasukan dan bikin tenda di sekitaran itu. Jadi nginepnya di tenda, nggak mau di hotel. Begitu Bang. Susah jadi. Maka kalau kita bilang sampai kapan Palestina? Ya sampai khususnya di Timur Tengah nyatu dulu. Tapi itu sulit. Nah kita di sisi lain harus tetap ikut membantu. Insya Allah pahala kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Bapak-bapak, kalau ditarik nih masalah Palestina sama daurah kita, itu ada korelasinya. Bahwa dengan daurah ini kita sama-sama untuk mengeratkan daripada kaum muslimin.
apapun sektenya, selama masih Islam, ayo kita punya tujuan besar. Kita punya masalah yang lebih besar. Masalah kaum muslimin satu persatuan untuk Baitul Maqdis. Yang kedua untuk memberantas kefakiran, untuk memberantas kebodohan. Ini sangat penting. Jangan sampai hanya masalah misalnya foto itu haram apa enggak, langsung pecahannya salah ini benar nih, sampai gontok-gontokan. Nah itu jangan sampai Bapak. Jadi dari daurah ini ditujukan adalah semakin kita bijaksana dalam menyikapi perbedaan khususnya dalam akidah. Itu ya, tujuan dari daurah ini ya Bapak-Bapak. Nah, kita fahami dulu hadis Al-Mahajjah Al-Bayda. Ini saya bahasa Indonesianya aja. Rasulullah bersabda, "Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang putih terang, malamnya seperti siang. Tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali orang yang binasa." Nah ini saya pengen Bapak-Bapak ada nggak yang bisa kasih pendapat apa yang dimaksudkan hadis ini? Ya, ini bukannya kuliah nih Bapak-Bapak, cuma saya pengen tahu aja. Ada nggak Bapak-Bapak yang berani untuk menyatakan apa yang dimaksudkan Rasulullah ini? Bahwa Rasulullah meninggalkan umat ini di atas jalan yang putih. Itu maksudnya apa itu? Nggak ada yang ngasih pendapat Bapak-Bapak? Pak Heri, mau Pak Heri? Gimana Pak Heri? Nah, ini maksudnya jalan yang putih apa? Mahajjah itu jalan, hujah yang putih. Pertama poin utamanya Bapak-Bapak, jangan sampai kita seperti ada seorang orientalis, mereka yang memerangi Islam secara pemikiran, mereka bilang bahwa Islam ini hanyalah kumpulan pemikiran. Dia menyatakan gitu. Jadi masing-masing ngerasa benar. Jadi intinya adalah masing-masing berpikir. Jadi seakan-akan Islam itu tidak ada satu yang paten, masing-masing boleh menafsirkan, itulah Islam. Tidak Bapak-Bapak. Islam agama yang diturun, ini kata Syekh Al-Buti di dalam kitabnya Al-Madzhabut Tauhidiyah, bahwa Islam adalah agama yang telah jelas ajarannya dan telah jelas siapa yang menyimpang dari ajarannya. Jadi bukan kumpulan pemikiran orang-orang yang berpikir kemudian kita boleh milih mana aja. Tidak. Makanya Rasulullah katakan di atas jalan yang putih terang. Ini udah syuruk aja ya. Udah syuruk aja. Baru mulai nih. Oke lanjut dikit ya Bapak-Bapak ya. Jadi ada Bapak-Bapak koridornya. Jadi Rasulullah nggak ninggalin kita tuh dalam kebingungan. Semua ada. Bahkan Rasulullah bilang malamnya seperti siang. Artinya ini sebagai perumpamaan. Kalau kita ada dalam permasalahan yang sulit sekalipun dalam memahami agama, sebenarnya ada jalan keluarnya yang telah digariskan oleh Rasulullah. Nah kemudian karena udah ada yang digariskan oleh Rasulullah, Rasulullah bersabda, tiada yang menyimpang darinya, dari siapa yang menyimpang kecuali dia binasa. Semuanya udah jelas koridornya. Jadi kalau berislam itu udah jelas, bukan berislam itu siapa aja, menafsirkan apa aja. Kalau zaman sekarang ada namanya hermeneutik. Itu yang dipakai orang-orang barat untuk menafsirkan agama mereka, Bapak-Bapak. Hermeneutik itu menafsirkan teks-teks agama, ya bahasa gaulnya semau gue gitu. Gue pahamnya apa? Ya ini maksudnya gini. Nah ini tidak bisa dalam Islam. Kalau dalam agama orang-orang barat ya silakan. Tapi tafsiran hermeneutik seperti ini tidak bisa. Makanya nanti ada orang yang biasanya di perkuliahan tuh yang suka mengangkat isu aneh-aneh. Ya, misalnya ada banyak tuh ya. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pernah ada yang ngangkat bahwa boleh menikahi adik dan kakak sekaligus. Ya, padahal Al-Quran udah jelas nggak boleh menikahi adik kakak sekaligus kecuali turun ranjang. Adik atau kakaknya meninggal duluan atau dicerai, baru turun atau naik ranjang. Tapi ini oleh dia digemakan boleh dengan dalilnya. Ini penafsiran hermeneutik. Artinya tidak ada koridor ilmiah yang jelas. Dia menafsirnya semau gue aja gitu bahasanya. Nah ini tidak ada. Maka di dalam Islam tidak boleh kita menafsirkan secara hermeneutik. Sudah jelas koridornya. Kemudian Bapak-Bapak, yang kedua, ada hadis yang menyatakan, ya, ini riwayat Tirmizi.
Kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Dan kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 33 golongan, 73 golongan. Nah, ini yang digarisbawahi Bapak-bapak. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa golongan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang berada di atas jalan aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau dari ini kan tekstualnya berarti ada banyak, semuanya di neraka kecuali satu. Dan masalahnya sekarang yang mengklaim satu itu semuanya gitu. Jadi kan bingung kita juga ini, gimana? Yang satu ngomong saya yang satu itu, yang satu ngomong saya yang satu itu, yang satu itu. Aduh, jadi yang mana yang satu? Apa semuanya apa gimana? Nah, ini kan Bapak-bapak yang perlu. Masalahnya ada sekarang golongan yang modelannya begitu. Ya, saya nih termasuk hadis itu tuh. Itu saya tuh yang ada di situ. Nah, ada tuh yang model begitu zaman sekarang. Nah, ini harus kita pahami dulu maksud hadisnya gimana. Satu Bapak-bapak, ada hadis model gini yang artinya semua umat Islam itu di neraka, semua umat Rasulullah di neraka kecuali satu. Ada hadis lain sahih bahkan lebih kuat daripada hadis ini. Apa itu? Yaitu hadis man mata walam yusyriki billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal sedangkan dia tidak berbuat musyrik kepada Allah sedikit pun masuk surga. Satu. Dua, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Ada lagi hadis, siapa yang meninggal dalam keadaan muslim masuk surga. Jadi tiga hadis ini seakan-akan kontradiksi dengan hadis yang saya tampilkan. Jadi kata hadis yang tadi saya sebutkan, siapa aja golongannya, kalau dia ngucapin la ilaha illallah, dia masih muslim, dia masuk surga. Tapi di hadis ini seakan-akan nggak bisa dia cuma sekedar muslim, harus satu golongan yang sesuai dengan kriteria tertentu. Maka seakan-akan kontradiksi. Nah, para ulama meneliti Bapak-bapak. Oh, ternyata yang digarisbawahi itu Bapak-bapak semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Sampai ke bawah itu ada tambahan. Artinya satu perawi meriwayatkan kalimat itu. Perawi lain nggak meriwayatkan kalimat itu. Perawi ini meriwayatkan kalimat itu. Jadi saling apa ya? Satu bilang ini ada, satu bilang ini nggak ada, satu bilang ini ada. Kalau kita mau damaikan dengan hadis yang siapa meninggal dalam keadaan muslim dia masuk surga, maka yang paling pas adalah kita mengatakan hadis Tirmizi ini tambahannya itu dari yang digarisbawahi Bapak-bapak, semuanya akan masuk neraka, tambahannya itu sampai ke bawah itu adalah tambahan yang menjadikan hadis tersebut dhaif. Ini satu. Jadi hadisnya lemah. Sementara hadis yang menyatakan bahwa siapa yang meninggal dalam keadaan muslim, dia masuk surga. Mau dari dia sekte A, B, C, D, selama itu sektenya masih muslim, dia bisa masuk surga. Nah, jadi ini tambahan. Kemudian yang kedua, ada yang memahami dari golongan ulama, terutama yang kontemporer Bapak-bapak, bahwa yang dimaksud dan umatku, itu Rasulullah bilang, umatku akan terpecah. Kan Rasulullah lagi ngomong Yahudi, Nasrani, harusnya padanan katanya muslimun. Jadi Yahudi, Nasrani, muslimin. Harusnya seperti itu. Tapi oleh Rasulullah, Yahudi, Nasrani, umatku. Nah, berarti ada indikasi yang dimaksud umatku itu bukan muslimin secara khusus. Tapi umatku, maksudnya umat yang hidup setelah masaku. Jadi umat setelah Rasulullah kalau dikelompokkan, ada yang muslim, ada yang agama ini, agama ini, agama ini. Maksudnya agama secara keseluruhan kalau dikelompokkan setelah Rasulullah wafat ada 73. Dan yang selamat ya agamanya yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memahami hadisnya begitu. Nah, tapi kan repotnya kalau ada orang yang terlalu pede Bapak-bapak. Oh, ini aneh nih. Semuanya masuk surga, masuk neraka kecuali satu golongan. Ini aneh nih. Ini golongan saya nih. Ini masuk surga. Yang lain enggak, karena kita sesuai. Karena dia memahaminya tidak
tidak secara komprehensif. Nanti kalau ada yang modelan begitu, Bapak-bapak, inilah kami golongan yang paling benar masuk surga. Coba kasih hadis itu tadi. Siapa yang meninggal dalam keadaan muslim, dia masuk surga. Mau dari golongan A, B, C, D selama dia muslim, dia bisa masuk surga. Itu hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, bahkan statusnya lebih kuat daripada hadis ini. Nah itu nanti kalau disodorin apa jawabannya saya juga nggak tahu itu. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, menyikapi hadis ini dengan dua hal. Satu, bahwa tambahan ini adalah doif, sementara hadis yang sahihnya yang bertentangan dengan hadis ini menyatakan siapapun bisa masuk surga selama muslim. Yang kedua, kita mengartikan umatku pada hadis ini maksudnya umat-umat secara keseluruhan, dan yang selamat adalah umat Islam. Ini kita menyikapi hadis ini, dan ini relevan kalau kita tarik untuk kita menyikapi permasalahan Filistin. Ya, bapak-bapak untuk menyikapi Filistin agar menang, ya kita harus dengan memahaminya begini. Kalau enggak, ya jangankan antara Sunni Syiah, jangankan itu, antara Sunninya aja udah pecah gitu bapak-bapak. Kalau enggak dengan memahami hadis dengan model yang tadi saya sampaikan, enggak bakalan bisa Baitul Maqdis itu tercapai. Enggak bakalan bisa Baitul Maqdis itu ditaklukkan. Karena sejarahnya tidak ada penaklukan Baitul Maqdis kecuali dengan persatuan umat Islam. Salah satunya adalah dengan kita menyikapi bijaksana terhadap perbedaan. Itu bapak-bapak ya. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi Rasulullah ketika meninggal bapak-bapak tidak ada perbedaan. Semuanya satu padu. Nah, ada beberapa sedikit perbedaan ketika Rasulullah wafat, nggak dimakamin siapa yang jadi khalifah. Itu perbedaan yang sangat kecil. Tapi fitnah terbesar yang sampai carut-marut umat Islam terjadi pertama kali itu ketika pembunuhan Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman dibunuh. Ya, itu kaum muslimin carut-marut. Waktu Sayyidina Umar dibunuh, kaum muslimin masih satu padu. Aura Sayyidina Umar tuh masih luar biasa. Jadi masih antara muslim dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam, orang-orang Majusi. Tapi setelah Sayyidina Utsman, itu antara muslim dan muslim. Apalagi pada zaman setelahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, kemudian Muawiyah, itu terjadi luar biasa bapak-bapak fitnah di antara kaum muslimin yang disebabkan perpecahan sekte atau akidah. Nah, kemudian bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, titik perpecahan kaum muslimin dalam perpecahan dalam Islam ada dua. Satu, perbedaan usuliyah dan furu'iyah. Sebelumnya kita fahami bapak-bapak, Allah menciptakan manusia memang sudah fitrahnya beda-beda. Itu sudah fitrahnya. Dan Rasulullah sudah menubuatkan bahwa umat ini akan berpecah. Itulah tabiat manusia. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat kan bilang, kenapa engkau menjadikan orang yang menumpahkan darah di bumi? Artinya malaikat tahu kelak ini akan terjadi pertumpahan darah di antara makhluk yang Allah ciptakan itu sebagai khalifah. Nah, bapak-bapak, malaikat tahu dari mana? Ini ada orang yang syubhat, ngelontarin syubhat. Orang Islam, kata kalian malaikat itu nggak punya nafsu, selalu patuh. Di ayat-ayat Qur'annya begitu. Tapi kenapa nih di surat Al-Baqarah ini malaikat protes? Katanya malaikat nggak pernah protes. Ini protes tuh. Nah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, di sini malaikat bukan menentang. Tapi malaikat memahami ketika disebutkan khalifah. Khalifah itu pemimpin. Nah, ketika masing-masing dijadikan pemimpin, pasti masing-masing berebutan. Maka terjadi pertumpahan darah. Di situ malaikat memahami itu. Maka malaikat bertanya bukan atas dasar mengingkari. Tapi dasar bertanya. Bertanya karena sebelumnya ada kasus yang sama. Nah, kemudian kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Artinya Allah mengakui akan ada pertumpahan darah di antara manusia.
Tetapi pertumpahan darah itu Bapak-Bapak harus kita pahami, tidak mungkin ada kecuali ada perbedaan pendapat. Maka tidak ada yang namanya perang, pasti ada perbedaan pendapat. Artinya manusia itu sudah secara fitrahnya memang punya pendapat masing-masing. Udah aja manusia, dia punya pendapat masing-masing. Ditambah lagi dengan karakteristik tertentu. Seperti karakteristik Baduy Arab. Wah, udah makin-makin itu. Karakteristik Baduy Arab itu Bapak, orang Baduy Arab. Ya, kalau zaman Rasulullah itu nggak bisa menerima pendapat orang lain. Yang dia bilang A, udah. Dia nggak mau yang lain-lain. Makanya saya bilang, kenapa TKW kita banyak yang disiksa di sana? Ya, karena banyak majikan yang modelannya begitu. Kalau dia maunya A, harus A percis seperti yang dia mau. Kalau enggak dia ngambek. Artinya karakteristik orang Baduynya masih ada. Makanya begitu orang kita yang nggak mampu mendatangkan apa yang dia mau, dia ngambek. Kalau ngambeknya sekali mending, kalau berkali-kali kan emosi juga. Akhirnya dipukul. Emang karakteristiknya begitu Bapak-Bapak. Orang Arab begitu. Jangankan orang Arab sana, mungkin orang Arab yang condet juga masih begitu kali. Wah, wallahu alam, ini bercanda aja. Tapi udah terjadi percampuran, emang karakteristik begitu. Jadi memang manusia itu secara fitrah ada perbedaan, terutama dari beberapa karakteristik bangsa tertentu. Nah, perbedaan pendapat dalam Islam ada yang berkaitan dengan usul, ada yang berkaitan dengan furu. Yang dengan furu ini Bapak-bapak yang dengan amaliyah kita. Masalah fikih, kunut, maulid, tahlilan, kemudian apalagi ya banyak. Ini masalah furu'iyah. Sebenarnya masalah furu'iyah ini bukan permasalahan yang harus dipermasalahkan. Bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Tapi yang jadi ini adalah konsentrasi adalah permasalahan usuliyah. Permasalahan keyakinan dasar agama, pokok-pokok agama yang menjadi pondasi dasar dalam beragama. Nah, inilah yang dinamakan perbedaan dalam akidah. Tapi usuliyahnya juga sebenarnya bukan usul daripada usul, tapi usul yang merupakan cabang. Karena usul yang benar-benar usul kalau diingkari murtad. Misalnya Allah Maha Esa, ya kalau diingkari murtad. Tapi ada permasalahan akidah, kalau diingkari dia tidak menjadikan seorang murtad. Misalnya Bapak-bapak ya, misalnya kaum Mu'tazilah itu mereka tidak meyakini Allah dilihat di sorga. Mereka tidak meyakini itu. Tapi keyakinan mereka bahwa Allah tidak bisa dilihat di sorga itu tidak menjadikan mereka murtad. Walaupun ini permasalahan usuliyah akidah. Kenapa? Karena permasalahan akidah di sini bukan paling pokok. Paling pokoknya adalah bahwa Allah Maha Esa punya sifat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul, Rasulnya membawa ajaran sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, berhaji, itu yang menjadi intisari. Selama itu tidak ada yang diingkari, ya itu tidak menjadikan seseorang murtad, Bapak-bapak. Nah, ini makanya kita harus lebih bijaksana. Jadi Bapak-bapak kesimpulannya, kalau furu'iyah itu nggak masalah. Jadi antara Imam Hanafi, Syafi'i, dan sudah terjadi di zaman Rasul. Jadi pada zaman Rasul terjadi nih Bapak-bapak perbedaan pendapat furu'iyah. Ketika habis perang Khandaq, Bapak-bapak, Rasulullah bilang kepada kaum muslimin, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Rasulullah bilang gitu. Yuk kita sama-sama berangkat. Ini baru banget selesai perang Khandaq, belum lama. Mungkin itu sekitar waktu zuhur, karena Rasul bilang asar. Berarti zuhur Rasulullah langsung berkhutbah, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Yuk kita berangkat. Pas Rasulullah berangkat, udah nyampe Bani Quraizoh, sahabat ada kloter kedua yang berangkat. Kloter kedua yang berangkat, kata kloter kedua, wah kita nggak nyampe nih di Bani Quraizoh asar. Kalau kita sampai Quraizoh, kita dapatnya maghrib, asar ketinggalan. Nah, disitulah terjadi perbedaan pendapat. Kubu A bilang, ya udah kita sholat di Madinah karena nggak keburu. Nah, karena maksud Rasulullah sholat di sana kalau keburu. Nah, kaum ini kaum yang kontekstual. Dia memahami konteks dari yang diucapkan Rasulullah.
Kubu lain bilang, oh enggak, kita harus tetap sholat di sana walaupun asar enggak keburu. Kan Rasulullah ngomongnya begitu. Nah ini kaum yang tekstual. Akhirnya terpecah tuh kloter kedua tuh. Ada dua kubu. Dan pas sudah sampai Bani Quraisyah, dua-duanya ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada yang sholat di Madinah, ada yang sholat di sini. Dan dua-duanya benar Bapak-Bapak. Rasulullah membenarkan dua-duanya. Nah ini perbedaan fikih nih, perbedaan furu'iyah. Jadi antara yang kunut, nggak kunut, antara yang dia mau zikir berjamaah, enggak, itu masalah furu'iyah. Dua-duanya benar. Dua-duanya bisa ditoleransi. Dan yang mempermasalahkan ini adalah orang-orang yang tidak mengerti. Itu dari zaman Rasul terjadi. Nah ini ada orang yang kadang-kadang sampai masalah furu'iyah aja jadi masalah usuliyah. Ini dia nggak ngerti ini. Nah kalau masalah usuliyah, ini Bapak-Bapak, dalam sejarah Islam, masalah usuliyah inilah yang membuat pertumpahan darah. Kayak antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Dulu sempat pertumpahan darah Bapak-Bapak. Sampai kaum Mu'tazilah, waktu itu Khalifah Ma'mun kalau nggak salah ya, yang menguasai Baghdad, yang menjadi pusat peradaban Islam. Khalifah ini menyatakan semua orang harus Mu'tazilah akidahnya. Kalau enggak dicambuk. Salah satu akidah Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran ciptaan Allah. Al-Quran bukan firman Allah. Itu mazhab Mu'tazilah Bapak-Bapak. Jadi harus meyakini. Para ulama dikumpulin semua, ditanya satu-satu. Yang enggak mengakui Bapak-Bapak, salah satunya Imam Ahmad bin Hambal frontal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, oh tidak, Al-Quran itu firman Allah. Inilah sesuai salafus soleh. Imam Ahmad dipenjara, dicambuk, ya sampai beliau lengah hampir meninggal. Dan begitu Imam Syafi'i ditanya, wahai Syafi'i, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Kata Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, 4 ini adalah ciptaan Allah. Khalifahnya, oke, silakan. Oke. Padahal maksudnya ini 4 jari ciptaan Allah, bukan Taurat, Al-Quran, Injil, dan Zabur. Jadi Imam Syafi'i, apa ya bahasanya? Ini dalam bahasa Balaghah namanya tauriyah. Jadi Imam Syafi'i 4 ini ciptaan Allah. Padahal maksud Imam Syafi'i ini jari saya 4 ciptaan Allah. Bukan Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu cerdasnya Imam Syafi'i. Dari situ Imam Syafi'i langsung hijrah ke Mesir, Kairo. Dan stay di sana sampai wafat di sana. Itu permasalahan usuliyah Bapak-Bapak. Sampai terjadi pertumpahan darah. Dan yang paling modern adalah permasalahan usuliyah, misalnya awal abad modern, ketika Saudi Arabia pertama kali bangkit mau berdiri, yaitu zamannya Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Saud, yang sekarang jadi negara Saudi. Itu permasalahan usuliyah. Karena mereka melihat, kalau Ibnu Abdul Wahab melihat Turki Utsmani sebagai negara syirik. Kenapa? Karena Turki Utsmani bertasawuf, suka tawassul, suka torikoh, itu adalah syirikan. Kata dia, kata Ibnu Abdul Wahab. Kata Ibnu Saud, ya udah, ente bagian agama, ane bagian politik. Terjadilah perjanjian Dir'iyah. Itu masih ada perjanjiannya. Nah, itu sampai pertumpahan darah Bapak-Bapak. Jadi yang ada pertumpahan darah, dan terakhir abad-abad sekarang tahun 2000-an ke atas, setelah Suriah revolusi, itu muncul kaum Daesh atau ISIS. Ya, walaupun dalam banyak teori ISIS itu buatan Amerika. Cuman ISIS ini mempunyai pemikiran usuliyah, pemikiran akidah, bahwa siapa yang ziarah kubur musyrik, siapa yang bertawasul musyrik. Itu pemikirannya begitu ISIS itu. Siapa yang bermaulid musyrik, siapa yang zikir, pokoknya semuanya kafir aja udah. Semuanya kafir orang Islam. Makanya di wilayah negeri Syam Bapak-bapak bisa di googling, itu makamnya Imam Nawawi, kitab Riyadus Shalihin yang ngarang beliau, kitab Arba'in Nawawi yang ngarang beliau, Azkar tentang zikir yang ngarang beliau, kitab Majmu' Fikih 20 jilid beliau ngarang. Dan beliau saking berkhidmatnya sama Islam sampai lupa nikah Imam Nawawi. Umur 40 tahun doang. Kalau kita mungkin ingatnya nikah mulu gitu. Beda. Kalau Imam Nawawi sampai lupa nikah. Itu saking nikmatnya belajar. Udah berjasa besar sama Islam, itu makamnya dibom sama ISIS. Itu silahkan di googling Bapak-bapak.
Itu makamnya Imam Nawawi dibom kenapa? Karena kata ISIS takut dijadikan tempat kemusyrikan, tempat tawassulan, takut dijadikan orang-orang ziarah. Itu dibom Bapak-bapak. Makamnya Imam Nawawi, makam sahabat yang ada di Suriah dibom itu. Karena alasannya takut kemusyrikan. Tapi makam raja mereka nggak dibom itu. Duh, bingung saya ini. Itu makam rajanya nggak dibom tuh. Tapi makam Imam Nawawi dibom tuh. Bayangin Bapak-bapak. Nah, ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka terjadinya pertumpahan darah kaum muslimin itu terjadi pada masalah usuliyah. Nah, yang harus kita pahami juga Bapak-bapak sedikit lagi ya. Dalam pandangan akidah terjadi perbedaan secara garis besar ada dua. Murni akidah, mereka menafsirkan sifat Allah, qada dan qadar, tentang pahala dan siksa, akal dan wahyu. Dan yang kedua, karena murni politik. Jadi awalnya politik, habis itu ditarik ke masalah akidah. Misalnya Syiah dan Khawarij itu awal mula munculnya murni politik. Khawarij pengen mimpin, Syiah juga pengen mimpi murni. Tapi setelah itu pecah, masing-masing punya akidah, ini punya akidah. Wah, jadi begitu Bapak tuh. Dan Khawarij itu didominasi oleh orang-orang kaum dari Bani Tamim. Bani Tamim itu Arab Baduy yang saya sebutkan tadi. Arab Baduy yang saya sebutkan tadi yang karakternya itu nggak bisa menerima pendapat orang lain. Pokoknya mau pendapat dia. Kemudian Arab Baduy itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan asyaddu kufron wa nifaqon. Orang yang paling kufurnya itu luar biasa dan kemunafikannya luar biasa. Bahkan orang Baduy dulu Bapak-bapak datang ke Madinah, ke Masjid Madinah Bapak-bapak. Orang Arab Baduy ini. Di Masjid Madinah ada tiang, dia kencing di tiang Madinah. Dan itu Rasulullah lagi ngadain pengajian sama para sahabat. Ya coba aja Bapak-bapak bayangin saya lagi ngadain pengajian tiba-tiba ada yang kencing di sini misalnya. Itu diapain kira-kira itu? Meninggal bisa dia kan? Bisa meninggal itu. Dulu Rasulullah lagi ngadain pengajian, tiba-tiba orang kencing Arab Baduy di tiang Madinah. Itu para sahabat langsung buru-buru rame. Pengen dihakimi tadinya. Kata Rasulullah apa? Da'uhu, biarin. Rasulullah saking bijaksana, kenapa biarin? Karena Rasulullah paham, karakteristik orang Baduy emang begitu. Dia itu berbuat begitu sebenarnya bukan karena sengaja, emang panggilan jiwanya begitu. Panggilan jiwanya begitu. Jadi kata Rasulullah biarin. Udah kencingnya selesai. Apa subbu alaihi zanuban minal ma. Datengin ember, siram tuh bekas kencingnya. Udah gitu selesai udah. Baru orang itu ikut ngaji sama Rasulullah. Bayangin Bapak, ini sifat orang Baduy emang begini. Pas zaman Sayyidina Ali, zaman Rasulullah malah. Rasulullah bagiin harta rampasan perang. Menurut dia nggak adil nih. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah dia ngomongnya. Wahai Muhammad, berbuat adil dong. Bayangin Bapak, Nabi dinasehatin buat berbuat adil. Jadi kalau Nabi aja nggak bisa adil, lah siapa lagi yang bisa adil? Sayyidina Umar langsung naik darah, tensinya naik Bapak. Kata Sayyidina Umar, Pak, biar saya penggal wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Kata Rasulullah apa? Fa innahu sayakhruju min di'ihada. Karena akan datang suatu saat nanti orang yang dia itu membaca Al-Quran, tapi mereka yakhrujuna minad din, keluar dari agama, kama yakhrujus sahmu minar romiyah, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi kalau panah udah diginin kan dia nggak bisa balik lagi, terus keluar. Jadi ada kaum secara zohirnya itu Islam, taat, soleh gitu, tapi sebenarnya keluar dari Islam. Ini mengerikan Bapak-bapak. Nah ini menjadi ciri-ciri Khawarij. Orang yang kelihatan Islami banget, orang yang kelihatan luar biasa Islamnya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sebutkan, tastahkiruna solatakum ila solatihim. Kalau kamu ngelihat solatnya, kamu minder. Ngelihat puasanya, kamu minder. Ada lagi cirinya. Ya, tapi ini jangan tersinggung Bapak-bapak ya. Ini Rasulullah, ciri buat mereka. Cirinya adalah mereka rambutnya tidak berambut alias botak gitu. Jadi kalau yang nggak tumbuh rambut belum tentu Khawarij. Ini Rasulullah ada kondisi tertentu. Adalah tidak ada rambut. Ciri lainnya, jidat mereka hitam. Ada lagi pandangan mereka nggak enak dipandang gitu.
Nah ini orang-orang Bapak-Bapak ketika bertemu Rasulullah ngelihat wajah Rasulullah tuh indah gitu. Semua hadis ngomong begitu. Senyum, masalah hilang semua. Nah ini ada satu kaum misalnya yang dia berpegangan sama Islam, tapi kalau kita ngelihat wajah mereka tuh serem gitu. Wow, wajahnya serius gitu. Kalau dilihat tuh asem banget nih. Padahal dulu Rasulullah tuh kalau orang ketemu sama Rasul tuh wajahnya tuh wajah yang indah, semua ngomong begitu. Nah ini ada satu kaum gitu. Kalau kelihatan tuh kita jadi wah kok serem gitu. Jadi kelihatannya menghakimi, memvonis. Jadi kelihatannya Islami banget, tapi sebenarnya ada kesalahan dalam pemahamannya. Nah itu dari Bani Tamim Bapak-Bapak, dari kaum Badui. Sementara Syiah notabene-nya dari kaum Majusi yang ada di Persia. Mereka sebenarnya ada rasa iri dengki terhadap Arab. Ada rasa nggak rela. Rasa nggak rela terhadap Arab karena Arab sudah menaklukkan Persia. Mereka ini ada rasa bahasanya budaya saya harus lebih menang dari Arab. Itu orang Syiah ada unsur begitu. Dan salah satu yang dikorbankan Sayyidina Ali. Nah Khawarij unsurnya unsur bebal otak Arab Baduy. Jadi dua kubu tuh begitu Bapak-Bapak. Nah di tengah ada Sayyidina Ali. Nah insya Allah nanti Bapak-Bapak di pertemuan mendatang kita akan bahas bagaimana sebab munculnya dua firqah, yaitu Syiah dan Khawarij. Dan apakah Khawarij masih ada di zaman kita secara organisasi atau enggak. Kalau Syiah masih ada secara organisasi. Itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam sehingga kita bisa lebih bijaksana lagi. Yang benar adalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.